Proses evakuasi berlangsung dramatis saat seorang pemuda nekat naik pagar pembatas flyover tol Jagorawi pada Kamis siang. Aksi heroik diperlihatkan oleh 2 orang anggota Babinsa saat melakukan proses evakuasi terhadap seorang pria yang diketahui bernama Rodi. Setelah dibujuk oleh para anggota TNI yang dibantu warga, akhirnya pria asal Ciluar ini mau turun. Sebelumnya, anggota Babinsa tersebut tengah melintas di lokasi kejadian. Namun di perjalanan, keduanya melihat seorang pemuda yang duduk di atas jembatan. Awalnya diduga pemuda tersebut sedang memperbaiki kabel listrik. Namun ternyata pemuda tersebut malah hendak mengakhiri hidupnya. Dengan menggunakan bantuan mobil box, anggota TNI ini pun langsung melakukan evakuasi korban di atas jembatan dengan cara menarik badan korban. Usai dievakuasi, pemuda tersebut langsung dijemput pihak keluarga untuk dibawa ke rumahnya. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, si jago merah lagi-lagi mengamuk di pemukiman warga daerah Jakarta Barat. Seperti di Grogol Petamburan yang meludeskan 7 rumah dan di Cengkareng yang meludeskan gudang rongsokan. Kebakaran besar muncul di tengah permukiman di Jalan Semeru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kobaran api cepat membesar dipicu embusan angin kencang dan banyaknya material bangunan yang berbahan kayu. Dalam insiden yang terjadi malam kemarin, sedikitnya 7 bangunan rumah permanen dan semi permanen dilanda kebakaran. Warga sempat panik, berupaya menyelamatkan diri dan harta benda mereka. Pemadam kebakaran langsung merespons dengan mengerahkan 14 unit truk Branwir. Api berhasil padam 1 jam kemudian. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah. Kobaran api muncul dan cepat membesar di sebuah lahan yang dijadikan penyimpanan barang bekas di kawasan Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat. Tumpukan plastik yang membukit di lokasi tersebut membuat kobaran api cepat meluas. Laporan dari warga ditanggapi langsung pemadam kebakaran. Petugas berupaya keras melakukan pemadaman agar api tidak merambat. Apalagi lokasi kebakaran bersebelahan dengan kompleks perumahan mewah. Dengan mengerahkan 13 truk Branwir, kobaran api berhasil padam 1 jam kemudian. Hingga kini pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Pemirsa, aksi sejumlah warga yang menumpahkan karung berisi sampah di halaman rumah warga menjadi viral di media sosial. Peristiwa tersebut ternyata merupakan bentuk sanksi sosial bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Boy. Ayah. Alamat. Dia macam tinggal. Kamera. Dalam video yang beredar di dunia maya, terlihat sejumlah warga menghamburkan sampah di halaman rumah milik seorang warga lainnya. Ternyata tindakan itu merupakan bentuk sanksi sosial bagi warga yang membuang sampah sembarangan di pinggir jalan kawasan Banyumukti, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Warga melakukan ini karena geram dengan ulah si pembuang sampah. Pasalnya, tumpukan sampah di pinggir jalan terus berdatangan akibat ulahnya yang ngeyel. Meski pengurus RT setempat sudah memasang spanduk larangan membuang sampah di lokasi tersebut. Kenapa kita melakukan tindakan seperti itu? Karena warga masyarakat Banyumukti itu sebenarnya sudah geram sejak lama. Setahun lah ada ke belakang, sering banyak sampah di sini. Kita sebagai warga Banyumukti mengambilkan sampah itu membakar, tapi setelah habis ada lagi Pak. Malah kita sudah 3 kali memasang banner seperti ini, tidak dihiraukan. Pasca viral, warga pembuang sampah sembarangan akhirnya meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Mohon maaf kepada pemerintah desa Cinanjung, pengurus TPS 3R, Distrik Mukti
Dusun Banyumukti, Desa Cinanjung. Karena kehilangan kami membuang sampah di wilayah Dusun Banyumukti. Setelah dimediasi oleh aparat desa setempat, insiden pembuangan sampah sembarangan ini pun berakhir dengan damai. Aparat pun menghimbau agar warga untuk menjaga kebersihan desa dan tidak membuang sampah sembarangan. Sementara pemirsa, seorang pengemudi mobil menolak permintaan polisi lalu lintas untuk keluar dari mobil usai terlibat kecelakaan di akses tol Suramadu sisi Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku bertahan di dalam mobil lebih dari 24 jam. Motornya. Tadi belum kenal, tadi kan di kepolisian sana sama yang pengendaranya aja nggak dipertemukan. Belum kenalan. Pengemudi wanita ini menolak Polantas yang menghentikan laju kendaraannya. Sampai itu terlibat kecelakaan. Ada korbannya, kendaraannya otomatis di sini. Makanya siapa yang mau jemput sampean itu, ayo siapa dihubungi. Rizka Hikmawati, demikian nama pengendara ini. Perempuan asal Lowokwaru, Malang, Jawa Timur ini menolak keluar dari kendaraan setiba di halaman kantor Laka Lantas, Polres Bangkalan, usai terlibat kecelakaan di akses tol Suramadu. Setelah lebih dari 24 jam bertahan di dalam mobil, akhirnya Rizka mau keluar dari kendaraan dan masuk ke ruang polisi. Kepada polisi, Rizka menceritakan kecelakaan yang terjadi lantaran dirinya berusaha menyalip truk di jalan akses Suramadu dari arah selatan menuju Madura, namun menabrak pengendara motor. Karena korban ini masih dalam keadaan kurang memungkinkan untuk bermediasi karena masih di rumah sakit, maka kami arahkan untuk pengendara Brio ini supaya pulang dulu. Nanti kalau memang sudah bisa bermediasi kami akan lagi ke sini. Nah, ternyata yang bersangkutan tidak mau. Yang bersangkutan tidak mau dengan alasan tetap pengen pulang dengan membawa mobilnya. Nah, itu kan tidak bisa karena masih kendaraannya masih statusnya berupa barang bukti laka, sehingga kendaraan harus ditinggal. Akibat peristiwa tersebut, korban terluka dan dilarikan ke rumah sakit Bangkalan guna dilakukan perawatan intensif. Pemirsa, Dinas Kominfo Pati Kelimpungan mengganti penandaan lokasi yang bernada kriminal di sejumlah wilayah di Kecamatan Sukolilo. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan bos rental mobil di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah berbuntut panjang. Sejumlah wilayah di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada laman Google Maps terus bermunculan penanda lokasi dengan nama-nama berbau kriminal seperti Kampung Mali, Kampung Penadah, Kampung Bandit, dan sejenisnya. Dinas Kominfo Pati pun kelimpungan mengganti penandaan tersebut. Sudah lebih dari sepekan ini, Dinas Kominfo Pati kewalahan membendung kejahilan warganet lewat aplikasi Google Maps. Jadi kami berharap warganet bisa bijaksana dalam menyikapi hal ini sehingga masyarakat yang juga mungkin memanfaatkan Google Maps itu juga bisa menikmati layanan tersebut. Jadi harapannya jangan sampai nanti penamaan lokasi dengan nama-nama yang kurang layak itu menimbulkan stigma yang tidak baik terhadap wilayah Kabupaten Pati pada umumnya dan wilayah Kecamatan Sukolilo pada khususnya. Imbas keisengan warganet beberapa waktu lalu, penunjuk arah di daerah Kecamatan Sukolilo tidak dapat diakses karena muncul keterangan jalan ditutup, sehingga menyulitkan pengguna jalan dari luar daerah ketika hendak berpergian melalui jalur tersebut. Sementara dari kasus Vina, Ibunda Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki bersama tim kuasa hukumnya melaporkan penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat ke Propam Mabes Polri. Kartini, ibunda Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki dan adik Peggy, Luciana, bersama tim kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi Propam Mabes Polri hari ini untuk melaporkan penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menyatakan pelaporan dilakukan atas dugaan penghapusan status-status di akun media sosial Facebook pribadi Peggy Setiawan.
Kuasa hukum menduga penyidik telah mengutak-atik keutuhan barang bukti, yakni status Facebook Peggy, mengingat penyidik pernah meminta password Facebook Peggy. Pada hari kedua tes psikologi, saya tanya kepada Peggy, ini akun Facebook kamu? Dia bilang, saya tunjukin kan, ini akun Facebook kamu. Betul Pak, kok postingan-postingan kamu hilang? Ya nggak tahu Pak, kamu masih bisa nggak di penjara, di dalam sel untuk mengendalikan Facebook? Enggak Pak. Saya tanya, penyidik pernah minta password nggak? Iya Pak, pernah minta. Oh pantas kata saya. Pada saat saya nanya, ada Pak Kanit, Pak Denny Mukhtar itu, karena mau turun ke lift, ya saya tanya dulu. Karena pengacara punya hak untuk bertanya kepada tersangka, kepada kliennya, kan itu. Menurut kuasa hukum Peggy Setiawan, isi status Facebook Peggy tertanggal Agustus 2016 menggambarkan keberadaan Peggy di Bandung, alih-alih di Cirebon. Hal ini dapat menjadi bukti menguatkan alibi Peggy, namun kini status Facebook tersebut tidak dapat diakses lagi. Sementara itu, di hari ini pula berkas perkara tersangka Peggy Setiawan telah diserahkan penyidik Polda Jawa Barat ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pemirsa, Kartini atau Ibu Peggy Setiawan yakin anaknya mendapatkan fitnah. Ia juga meminta keadilan untuk orang miskin seperti mereka. Ia juga menangisi Peggy yang selama ini menjadi tulang punggung untuk adik-adiknya. Ya saya sih alhamdulillah semua pada mendukung Peggy. Karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu. Anak saya hanya terfitnah. Kenapa pihak kepolisian tetap bersikeras kalau pelakunya adalah anak saya, sedangkan anak saya tidak melakukan itu? Di mana keadilan bagi untuk orang miskin? Kami orang miskin, jangan jolomi kami. Kami makan pun dari Peggy itu seadanya. Sekarang tidak ada Peggy. Siapa yang mau ngasih makan adik-adiknya juga saya? Ya Mbak. Ya. Sementara pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Farhad Abbas melaporkan Ibtu Rudiana yang juga ayah dari korban Eki ke Bareskrim dan Propam Mabes Polri. Mantan narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas, melaporkan Ibtu Rudiana yang juga ayah dari mendiang Eki ke Bareskrim dan Propam Polri. Kuasa hukum Saka Tatal ini melaporkan ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, atas dugaan merekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Selain membuat laporan di Propam Polri, Farhad Abbas juga mempertanyakan penyelidikan kasus tersebut ke Bareskrim Polri karena dinilai terdapat pelanggaran. Ia juga mengungkap dalam melakukan BAP atau pemeriksaan oleh penyidik, kliennya Saka Tatal tidak diberikan pendampingan hukum. Ini kita melaporkan Pak Rudiana dan kawan-kawan yang ada kaitannya tentang etika kepolisian untuk yang dari 2016 mereka, tata cara mereka menangkap dan memperlakukan tata sakal dan kawan-kawan ya, sehingga ada laporan dan balasan dari Komnas HAM untuk ditindaklanjuti tentang penganiayaan. Ada satu keanehan bahwa penangkapan mereka bukan berdasarkan surat perintah dan tertangkap tangan, tapi dengan cara-cara yang saling berbentrokan, sehingga kita minta bahwa perkara ini dapat digelar kembali, baik penyidikannya apakah sudah memenuhi tata cara atau syarat penyidikan. Kuasa hukum Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini sudah bebas, Farhad Abbas juga menyatakan bahwa pelaporan yang dilakukan didasarkan pada temuan Komnas HAM yang telah ditindaklanjuti. Pemirsa, beralih ke berita pilkada, elektabilitas Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta kian bersaing ketat dengan dua mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok di papan survei. Lantas, seberapa kuat Ridwan Kamil dapat menantang Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta?
Celetukan Ridwan Kamil OTW Jakarta melalui baliho dan unggahan di media sosial yang diunggah pada Februari 2024 rupanya memiliki daya kejut yang signifikan terhadap elektabilitasnya di bursa calon gubernur Jakarta. Kala itu, elektabilitas RK disebut sempat terkerek. Namun rupanya posisi itu tak berlangsung lama. Elektabilitas mantan gubernur Jawa Barat itu kini bersaing ketat di papan survei dengan dua mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Usai kalah di Pilpres, Anies memutuskan untuk kembali bertarung di Pilgub Jakarta. Anies bahkan sudah didukung oleh DPW PKB dan disebut tengah dilirik oleh PKS dan PDI Perjuangan. Belum lagi nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang digadang-gadang juga masuk bursa. Popularitas Ahok di Jakarta juga tak bisa dipandang sebelah mata. Kendati sejumlah partai anggota Koalisi Indonesia Maju seperti Gerindra dan PAN sudah menyatakan dukungan untuk RK maju di Pilgub Jakarta, nyatanya Partai Golkar tempat RK bernaung belum juga mengambil keputusan. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut masih menunggu hasil survei hingga Agustus mendatang untuk menyatakan dukungan resmi kepada Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Ya, pertama tentu DKI dan Jakarta kita masih menunggu survei terakhir. Dan tentu nanti kita akan putuskan secara bersama. Spekulasi pun kian mencuat. Siapa yang bakal mendampingi RK bila mana benar melaju pun disebut menjadi kunci bila ingin memenangi kursi Jakarta 1. Lantas seberapa kuat RK menantang Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta? Pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Utama dari Polri. Prabowo tiba sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kedatangannya disambut oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mereka berjalan di atas karpet merah yang tergelar, menuju ke ruang rapat utama Mabes Polri. Pemberian penghargaan dilakukan langsung oleh Kapolri. Prosesi penyematan digelar secara tertutup dan dihadiri sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Bintang Bayangkara Utama adalah salah satu penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bintang kehormatan ini diberikan kepada individu-individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dinilai berjasa besar untuk kemajuan dan pengembangan Polri. Pemirsa, dari berita lainnya, sebuah minibus rombongan siswa sekolah dasar terguling menimpa dua pengendara sepeda motor saat akan berwisata di Jepara, Jawa Tengah. Dalam rekaman video amatir, sejumlah warga terlihat panik saat menyaksikan kecelakaan bus rombongan pelajar Sekolah Dasar Negeri 1 Banjaran, Jepara, Jawa Tengah kemarin. Para siswa yang berada di dalam bus satu persatu keluar melalui pintu bus yang terguling di Jalan Raya Jepara Bangsri, tepatnya depan Puskesmas Melonggo. Dalam kecelakaan ini, dua sepeda motor tertimpa badan bus. Beruntung pengendaranya berhasil menyelamatkan diri dengan menderita luka ringan pada kaki. Sementara itu, pengemudi bus dan seluruh penumpang yang terdiri dari 13 siswa dan 2 guru selamat, meski sempat syok. Bus rombongan pelajar ini rencananya akan outing kelas ke kebun buah Takamas, Jepara. Diduga kecelakaan terjadi akibat remblong. Guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan, Satlantas Polres Jepara kini memeriksa pengemudi bus serta melakukan olah tempat kejadian. Sementara pemirsa, longsor tebing setinggi 15 meter menutup akses jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Satu alat berat yang sedang melakukan pelebaran jalan di lokasi tertimpa material longsor. Material tanah dan bebatuan berukuran besar menutup akses utama penghubung antar Kabupaten Maros dan Bone di Kecamatan Malawa, Maros, Sulawesi Selatan. Belum diketahui penyebab pasti longsor di wilayah Dusun Tompo Ladang ini, namun diduga terkait adanya pelebaran jalan dan tekstur tanah labil di wilayah pegunungan Kabupaten Maros tersebut. Operator alat berat yang sempat tertimpa material tanah dan batu berhasil selamat meski mengalami kerusakan.
Akibat tanah longsor ini terjadi kemacetan panjang dari arah Maros menuju Kabupaten Bone dan sebaliknya. Pasangan jemaah haji Indonesia tersesat di Mekah. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya, Aziz Aryat. Pemirsa, seorang wanita terjepit di sela-sela batu grip Pantai Padang kawasan Masjid Al-Hakim. Evakuasi wanita tersebut berjalan dramatis hingga dapat diselamatkan oleh petugas damkar. Beginilah evakuasi seorang wanita warga Brok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang yang terjepit di sela batu grip Pantai Padang kawasan Masjid Al-Hakim. Tampak tim gabungan dari Damkar Kota Padang, TNI Polri, dan masyarakat sekitar berhati-hati untuk menyelamatkan wanita tersebut yang posisi kepalanya sudah masuk ke dalam sela batu grip dan badannya terjepit batu. Evakuasi wanita tersebut berjalan dramatis. Proses penyelamatan dengan alat seadanya, wanita itu bisa dievakuasi lebih kurang 2 jam dengan kondisi lemas dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Wanita tersebut terjepit karena berusaha mengambil telepon selulernya yang jatuh ke sela-sela batu. Namun, naas, wanita itu malah terjepit, serta teman korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung berusaha menghubungi pihak Damkar Kota Padang. Pemirsa, pasangan jemaah haji Indonesia embarkasi Jakarta Selatan terpisah dari rombongan saat berada di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Mereka mengaku lupa jalan pulang ke hotel sampai tersesat hingga lebih dari 6 jam. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan pagi kita kali ini. Saya Iza Aryat, pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Pasangan jemaah haji Indonesia, Beni dan Sami, berjalan tertati-tati setelah mengelilingi Ka'bah atau tawaf. Mereka terpisah dari rombongan kloter 25 embarkasi Jakarta Selatan sejak pukul 10 pagi waktu Arab Saudi. Selama 6 jam, jemaah lansia ini berputar di area Masjidil Haram untuk mencari jalan kembali ke hotel. Saya tinggal rombongan. Tinggal rombongan aja gitu. Obat. Ketinggalan. Istilahnya kan mau luluskan haji, Pak. Itulah. Kalau sekolah mah. Sekolah. Jam 10. Masya Allah. Kan udah bolak-balik udah capek. Iya, Awal di sini. jam. Ini udah 2 kali, 2 balik. Gitu, dari terminal. Dari sono taksi ada. Taksinya pada nggak mau jalan sono. Pada nggak mau. Keduanya berhasil kembali ke hotel yang jaraknya sekitar 1,5 km setelah bertemu jamaah Indonesia lainnya. Pasangan Beni dan Sami merasa bersyukur bisa bertemu dan diantar oleh rombongannya. Mampir dulu hotel. Yakin kan ya? Saya banyak-banyak.